Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nili Rosita Dewi, Prodi PG PAUD NIM 860630732 UPPJ Surabaya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pilar pendidikan sebagai dasar sistem pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar dimaknai sebagai dasar penyangga atau tiang utama yang menopang berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai landasan nilai arah dan pedoman agar pendidikan tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu hidup bermasyarakat. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan mudah mengalami krisis orientasi. Misalnya, terlalu menekankan aspek akademik tetapi mengabaikan pembentukan moral dan karakter. Dalam pendidikan Indonesia, salah satu pilar penting berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Beliau menempatkan pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, tetapi juga proses pembentukan budi pekerti, kemerdekaan berpikir, dan pengembangan potensi manusia secara utuh. Prinsip-prinsip yang beliau rumuskan hingga kini masih menjadi fondasi pendidikan nasional. Yang pertama, ing ngarso sung tuludo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang pendidik harus menjadi contoh bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menunjukkan sikap, perilaku, disiplin, dan etika yang baik. Keteladanan menjadi sarana pendidikan karakter yang paling efektif karena peserta didik cenderung meniru perilaku orang dewasa di sekitarnya. Kedua, ing matya mangun karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru harus hadir bersama peserta didik untuk membangun motivasi, kreativitas, dan semangat belajar. Guru bukan sosok otoriter, melainkan fasilitator yang mendampingi proses pembelajaran. Ketiga, tuturi handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini mengandung makna bahwa pendidik memberi kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan moral. Pendidikan harus membentuk kemandirian, bukan ketergantungan. Referensi dan tantangan penerapan di era digital. Referensi prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Yang pertama, dalam pembelajaran daring pada era digital, pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas. Guru perlu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Ing ngarso sung tuludo, misalnya mengajarkan etika komunikasi digital dan penggunaan AL secara bertanggung jawab. Selain itu, guru harus mampu membangun motivasi siswa yang sering menurun dalam pembelajaran daring. Ing matya mangun karso, kehadiran guru secara aktif dalam diskusi virtual dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik. Kedua, dalam literasi digital, arus informasi yang sangat cepat membuat peserta didik rentan terhadap hoaks, plagiarisme, dan penyalahgunaan media sosial. Prinsip tuturi handayani relevan untuk membimbing siswa menjadi pembelajaran mandiri yang kritis dan bertanggung jawab. Ketiga, dalam pembentukan karakter, kemajuan teknologi sering diikuti menurunnya interaksi sosial langsung dan meningkatnya individualisme. Karena itu, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Keteladanan, empati, dan tanggung jawab sosial yang diajarkan Ki Hajar
belajar dewantara, tetapi membutuhkan agar teknologi tidak menghilangkan nilai kemanusiaan. Tantangan penerapan di era digital. Pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua daerah memiliki akses internet dan fasilitas digital yang memadai. Hal ini menyebabkan ketimbangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kedua, menurunnya interaksi humanis. Pembelajaran daring sering membuat hubungan guru dan siswa menjadi kurang dekat. Padahal prinsip Ki Haji Dewantara menekankan pendampingan dan hubungan emosional dalam pendidikan. Ketiga, rendahnya literasi digital. Banyak peserta didik mampu menggunakan teknologi tetapi belum mampu menyaring informasi secara kritis. Akibatnya muncul masalah seperti cyberbullying, kecanduan media sosial. Keempat, perubahan peran guru. Di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena siswa dapat memperoleh pengetahuan dari internet. Tantangannya adalah bagaimana guru bertransformasi menjadi fasilitator, pembimbing karakter, dan pengarah pembelajaran. Refleksi pilar pendidikan sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional, prinsip pendidikan Ki Haji Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini, seperti krisis karakter, rendahnya literasi, ketimpangan pendidikan, hingga dampak negatif teknologi digital. Keteladanan guru, Ingarso Sungtudo dapat memperkuat pendidikan karakter di tengah maraknya perilaku menyimpang di media sosial. Pendampingan aktif, Ingmatya Mangkarso dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar serta didik mulai jenuh dengan pembelajaran monoton. Sementara itu, dorongan untuk mandiri Tuti Handayani dapat membentuk generasi yang kritis, inovatif, dan mampu bersaing di era global. Dengan demikian, pilar pendidikan bukan hanya konsep teoritas, tetapi pedoman praktis untuk membangun sistem pendidikan yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya. Pendidikan Indonesia perlu memadukan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai dasar pendidikan agar mampu mencetak generasi cerdas sekaligus berkarakter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.